Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arindo Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Apa kabar sobat Sanjaya Retail? Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan bahagia. Kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di toko Sentra Mart yang berada di Tulang Bawang Barat, daerah Lampung, Sumatera. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Sentra Mart di Tulang Bawang Barat, teman-teman boleh mampir di Sentra Mart, belanja di sini atau mau lihat hasil toko yang kita kerjakan di sini ya. Jadi buat teman-teman yang ingin buat minimarket di dekat-dekat Tulang Bawang, ini bisa menjadi salah satu contoh hasil kerja tim kami di Sanjaya Retail. Alhamdulillah teman-teman, tadi luar biasa, grand opening sangat ramai sekali. Hari ini kita closing 35 juta. Jadi tadi ada kegiatan senam dan game berhadiah, sehingga orang sangat penasaran ya dengan luasnya toko ini dan lengkapnya barang yang kita jual. Jadi toko ini lokasinya di dalam kampung, sangat benar-benar dalam sekali. Kadang orang yang dari arah kanan saya itu sebelum ada toko ini mereka harus belanja ke kota kurang lebih sekitar 15-30 menit dan jalannya pun juga nggak bagus. Sehingga dengan adanya kita buka toko di sini ternyata sangat membantu sekali. Mereka yang biasanya belanja keluar, akhirnya dengan adanya kita di sini nggak harus keluar, kita sediakan di sini dan insya Allah barangnya lengkap semua. Teman-teman, sebelum saya membahas terkait berapa modalnya, terus perlengkapan minimarketnya total berapa, ukuran tokonya berapa, izinkan saya menyampaikan beberapa yang mungkin ini sangat penting sekali buat teman-teman pengusaha minimarket. Terus saya ingatkan bahwa sebentar lagi kita akan mendekati bulan Ramadan, insya Allah nanti yang akan kita jalin bersama di bulan Maret, insya Allah tanggal 10, kurang sekitar 1,5 bulan lagi. Biasanya teman-teman di Hamin 1 bulan itu paling tidak kita harus siap barang apa saja yang harus kita display atau kita jual di momen-momen Ramadan, di mana momen Ramadan itu ternyata banyak pengusaha-pengusaha yang dapat berkahnya di situ. Tidak hanya minimarket, namun hampir semua pengusaha maupun usaha apapun itu di bulan Ramadan luar biasa, peningkatan omsetnya jauh meningkat lebih tinggi. Tapi perlu teman-teman catat juga bahwa untuk mencapai omset yang tinggi perlu kita siapkan juga beberapa barang dagangan yang potensi jual tinggi di momen Ramadan. Nah, apa saja barang yang potensi jualnya tinggi di momen Ramadan itu, teman-teman bisa coba siapkan mulai dari sekarang. Sirup ya, seperti belakang saya ini nanti di bulan Ramadan biasanya pasti ramai. Silahkan lengkapi sirupnya. Biasanya supplier-supplier itu di bulan sekarang, Hamin 1,5 bulan itu mereka sudah menawarkan barang-barang promosi, termasuk sirup. Terus kemudian biasanya nanti akan ditawarkan minuman soft drink seperti Fanta, Sprite, Coca-Cola, Pocari Sweet. Ya, terus kemudian nanti roti-roti kaleng itu ya, kayak misalkan Tenggo atau Konggoan. Ini biasanya di bulan-bulan ini supplier-supplier itu akan banyak menawarkan ke toko dan banyak promonya. Maka teman-teman paling tidak mulai disiapkan dari sekarang.
Baik, saya kembalikan lagi apa saja barang yang harus disiapkan untuk masa momen Ramadan ini. Selain sirup, teman-teman bisa siapkan juga kebutuhan sembako, diantaranya ada mie instan ya. Silahkan dilengkapi mie instannya, stoknya diperhatikan. Nanti biasanya mendekati Ramadan pasti barang akan naik juga. Selain mie instan, teman-teman boleh sambal ya, kecap atau saus itu juga tinggi penjualannya di Ramadan. Terus susu SKM teman-teman, susu SKM kental manis itu ya, teman-teman bisa siapkan. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan puasa selain itu ada kurma, terus minuman-minuman yang ada buahnya seperti wong koko atau sejenisnya, itu biasanya juga ramai, penjualannya bagus. Terus kemudian gula, ada beras, teman-teman juga disiapkan mulai dari sekarang. Telur mungkin nanti mendekati saja karena telur itu rentan expired, masanya tidak lama. Ada lagi nanti di minuman-minuman ya, minuman-minuman banyak sekali selain Sprite sama Pocari Sweat, dan masih banyak lagi minuman-minuman yang mungkin potensi jualnya tinggi di bulan Ramadan. Kalau teman-teman jualan frozen food itu juga bagus. Biasanya mereka kalau sahur suka makan yang simple, frozen food atau mungkin telur. Itu sebagian kecil barang-barang. Tentunya barang-barang yang saya sebutkan itu tidak sama dengan lokasi teman-teman. Ada mungkin yang di daerah teman-teman justru malah yang kencang itu misalkan gandum misalkan ya, atau minyak goreng misalkan. Itu sebagai gambaran saja. Tapi paling tidak kesiapan kita untuk menjelang Ramadan itu sudah benar-benar disiapkan. Dan teman-teman, selain barang yang tadi saya sebutkan, untuk kebutuhan Idul Fitri itu biasanya nanti ada makanan-makanan kaleng, biskuit-biskuit. Tapi itu biasanya dari supplier promo dari sekarang dan nanti tidak bisa diretur ke supplier ketika barang itu tidak laku. Maka saya menyarankan jangan terlalu banyak juga, tapi kalau mau banyak ya silahkan kalau memang teman-teman bisa menjualnya. Karena biskuit pun nanti di Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri itu penjualannya luar biasa, insya Allah. Tapi tetap dipertimbangkan ya pengambilannya. Silahkan cek dulu keuangannya cukup enggak, jangan dipaksakan harus hutang, tambah modal dan sebagainya, nggak perlu itu. Terus kemudian cek juga expirednya, masih aman nggak expirednya. Terus kemudian kontrol di pembeliannya jangan terlalu banyak juga, supaya untuk menghindari expired. Karena tahun lalu pun saya juga sama, terlalu banyak ngambil, akhirnya banyak juga barang yang tidak laku, kemudian akhirnya expired, dan itu menjadi salah satu beban buat toko saya. Dan jangan sampai teman-teman juga sama dengan saya, terlalu semangat dan terlalu berspekulasi, akhirnya kita nggak bisa menjualnya. Itu yang dikhawatirkan, akhirnya toko bisa rugi gitu ya. Ya teman-teman, sekarang saya akan bahas berapa sih luas toko ini dan berapa habis dananya untuk modal toko ini. Toko ini luasnya ke samping sini kurang lebih 15, terus kemudian ke belakang sekitar 20 meter ya. Perlengkapan minimarketnya, owner saya beli perlengkapan minimarket yang paket lelang dan dikombinasikan dengan perlengkapan baru. Raknya itu ada yang bekas dan ada yang baru. Kebetulan waktu itu owner kami mengambil satu toko paket lelang. Salah satunya ada lemari pendingin di belakang saya. Jadi lemari pendingin di belakang saya ini adalah barang paket lelang yang kondisinya insya Allah masih bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya masih bagus, 80% ya. Dan ini insya Allah barangnya masih ori semua. Tentunya dengan elektronik seperti ini itu masih kita garansi 1 tahun khusus elektronik di paket lelang. Terus ada lagi meja kasir di sebelah sana, nanti saya videokan secara dekat biar teman-teman bisa lihat barangnya seperti apa. Jadi meja kasir itu pun juga sama, itu barang paket lelang dari minimarket nasional atau dari Indomaret. Terus kemudian kita rekondisi, kita cat jadi warna merah dan masih layak pakai juga. Tapi khusus meja kasir tetap kita rekondisi. Di depan teman-teman ada neon box sama list plang, itu juga bekas yang kita rekondisi juga ya. Terus kemudian raknya sebelah sini, ini adalah rak baru. Nah yang di belakang sini ini rak bekas yang dari paket lelang. Tingginya 120 cm karena ini dari Indomaret ya. Terus sama yang di tembok itu, yang di single itu juga bekas dari Indomaret juga, sama tingginya 170. Raknya pun juga masih bagus teman-teman, ini masih bagus. Cuman mohon maaf nih karena sudah banyak barang sehingga saya nggak bisa menyepilkan atau nggak bisa melihatkan kondisi barangnya seperti apa.
Genset di depan ada teman-teman, dapat genset, terus kemudian ada komputer 2 unit, itu juga paket lelang yang insya Allah itu juga masih layak pakai. Di belakang ada rak gudang 6 set, ya itu juga paket lelang yang kondisinya juga masih bagus. Artinya teman-teman, jika teman-teman mau paket hemat, saya sarankan lebih baik pakai paket lelang. Tapi ya saran saya untuk pengambilan paket lelang itu tidak bisa diecer. Jadi misalkan teman-teman punya toko kecil, saran saya jangan ambil paket lelang, nanti pasti banyak barang yang tidak terpakai, pasti sisa. Tapi kalau misalkan teman-teman punya toko luas penjualannya minimal 100 meter persegi atau 90 meter persegi, insya Allah bisa, silahkan teman-teman ambil paket lelang saja. Kalau di bawah itu lebih baik jangan, pasti nanti sisa. Lebih baik pakai yang baru saja, karena paket lelang itu sudah mencakup semuanya, kecuali CCTV sama AC itu tidak dapat, paketnya lebih hemat. Nah, dengan luas toko 15 x 20 meter ini, kita kombinasikan paket lelang dan barang rak baru, itu kurang lebih owner kami belanja di tempat kami habis kurang lebih sekitar 150 jutaan ya, kurang lebih 150 sampai 170 sepertinya. Itu perlengkapan minimarketnya, terus kemudian barang dagangannya kurang lebih sekitar 100 jutaan. Jadi 400 juta ini sudah bisa mencukupi ruangan sebesar ini 15 x 10. Jadi nanti ketika owner mau pengembangan itu masih bisa, karena space ini masih terlampau luas. Jadi nanti ketika masih banyak barang yang belum kita jual di sini akan menjadi pengembangan, dan nanti mengaturnya masih bisa karena space-nya masih cukup luas juga. Jadi teman-teman, dengan barang dagangan 400 juta, terus kemudian perlengkapan minimarketnya kurang lebih sekitar 170 juta, kurang lebih sekitar 570 juta, teman-teman sudah bisa buat minimarket dengan ukuran 15 meter kali 20 meter ke belakang. Dan kalau kita bicara listrik, berapa sih listriknya yang untuk toko tanpa AC? Jadi teman-teman, toko ini tanpa AC, kita pakai 2 meteran, yang meteran satu adalah khusus untuk lampu itu 900 kWh ya. Terus yang satunya itu sekitar 3.500. Yang 900 ini difungsikan untuk lampu dan komputer, insya Allah cukup. Terus yang satunya lagi, yang 3.500 itu nanti difungsikan untuk lemari pendingin, terus yang berat-berat, lemari pendingin, kipas, dan lain sebagainya. Jadi listriknya lebih murah, ketemunya mungkin sekitar 1 bulan itu nggak ada 2 jutaan, mungkin sekitar 1,5 jutaan. Jadi lebih hemat seperti itu. Kalau teman-teman bisa dipisah, tentunya kalau bisa pendaftaran listriknya itu diusulkan untuk yang bisnis supaya harganya jauh lebih murah. Ya teman-teman, ini toko Sentramat. Jadi silahkan teman-teman yang di dekat sini kalau mau lihat tokonya seperti apa, datang ke Sentramat yang sudah kita coba konsep, hasilnya seperti ini ya. Baik teman-teman, saya pikir itu cukup ya untuk toko Sentramat. Saya hanya bisa mendoakan semoga teman-teman yang punya mimpi untuk membuat minimarket semoga segera terwujud, dan semoga Sanjaya diberikan kesempatan untuk mewujudkannya. Kemudian maafkan saya, Ridho Sanjaya, jika barangkali ada salah kata ataupun tim saya selama di lapangan salah secara disengaja ataupun tidak sengaja. Saya mewakili tim saya di lapangan ataupun tim saya yang di admin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Ya teman-teman, mohon maafkan saya sekali lagi. Dan dari saya terakhir, saya hanya bisa mendoakan buat semuanya saja yang punya usaha minimarket, dan tentunya khususnya yang sudah memakai jasa dari Sanjaya Retail. Saya pikir cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.